Ya, kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita juga terhubung dengan Andres Ferreira dari PDI Perjuangan. Halo, selamat malam Pak Andres. Tampaknya, halo, selamat malam. Ya, tampaknya komunikasi kami dengan Pak Andres ini belum terhubung dengan baik. Halo, Pak Andreas. Ya, kita lanjutkan dialog saja kalau begitu. Ya, disinggung tadi Jokowi menolak menteri-menterinya pakai Mercy, tapi nanti presidennya sendiri masih pakai Mercy nih, Pak Refli. Iya, kalau saya sih menganggap bahwa yang namanya untuk dua warga negara yang bernama presiden dan wakil presiden itu memang harus ada perlakuan khusus ya, terutama dari aspek security. Saya tidak bicara merek mobilnya, tapi aspek security-nya, dan saya kira dimanapun di dunia ini memang aspek security untuk dua orang itu luar biasa. Coba kita lihat misalnya Presiden Amerika Serikat dan kemudian mantan-mantan presidennya, kalau dia berkunjung ke luar negeri yang sebelum mereka datang itu yang namanya special service ya, itu datang dan melucuti, bahkan tentara kita pun bisa dilucuti. Itu Amerika, Pak? Clearance. Itu Amerika, tapi ini katanya tadi di Malaysia ya, Pak ya? Saya tidak bicara merek mobilnya, saya bicara mengenai bagaimana yang namanya keamanan dan keselamatan presiden dan wakil presiden itu menjadi prioritas utama. Artinya Mas Refli itu juga perlu pakai Mercy. Kita nggak bicara merek artinya. Jadi bukan soal mereknya, tapi saya bicara begitu. Jadi itu bisa dicapai dengan apapun. Tapi menurut Anda Jokowi juga harus menolak Mercy untuk dirinya? Saya kira it is not a big deal. Bagi saya itu bukan soal yang luar biasa. It is not big deal ya. Jadi yang ingin kita lihat ini adalah ya. Ini mungkin sudah terlanjur jadi big deal karena sudah menuai kontroversi seperti ini ya. Untuk pembantu-pembantunya itu yang saya pikir yang kemudian mereka harus tahu diri ya. Baik. Pembantu-pembantunya itu bukan orang VVIP person. Iya, baik. Ya, ini beda dengan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Yaitu. Ini sudah terhubung juga nih dengan Pak Andreas. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Halo, selamat malam Pak Andreas. Selamat malam, Rahma. Iya, Pak Andreas, di studio ada Pak Refli Harun, kemudian Pak Didi Irawadi dan Agung Supriyo, pengamat politik dari UI. Ya, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Pak Refli dan kawan-kawan semuanya. Selamat malam. Ya, ini Pak Andreas, ini sudah disampaikan dengan tegas ini penolakan dari Jokowi. Kemudian sudah ada respon yang pasti Pak bahwa memang ini dibatalkan begitu Pak Andreas, mobil dinas Mercy ini? Ya, saya kira Pak Jokowi sudah menyampaikan secara langsung bahwa ya sebaiknya untuk ke depan tidak perlu para menteri ini menggunakan mobil Mercy yang baru itu. Dan saya kira ini pas dan tepat sekali sesuai dengan gaya dan kemudian ya perencanaan pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Ya, tapi ini masalahnya Pak, banyak juga yang mempertanyakan jangan-jangan ini pencitraan begitu Pak. Ya, kalau soal penilaian soal pencitraan ya sah-sah aja gitu. Tapi kalau citra yang baik kan tidak apa-apa dong. Artinya memang ini komitmen Jokowi ya, memang ingin lebih efisien dan memangkas anggaran seperti itu, Pak Andreas. Tetapi apakah penolakan Jokowi ini terhadap mobil dinas Mercy untuk menteri-menteri ini termasuk juga untuk dirinya begitu, untuk presiden dan wakil presiden, Pak? Iya, tahu saya Pak Jokowi itu sampai dengan sebelum beliau jadi presiden itu dia selalu pakai kijang. Bahkan ketika dia gubernur di dalam tugas-tugas itu menggunakan kijang. Nah, mungkin di dalam posisi sebagai presiden ini karena pertimbangan-pertimbangan keamanan, mungkin mobil lain yang digunakan. Tetapi yang substansi daripada Pak Jokowi di dalam pensikapan ini adalah bagaimana menampilkan citra sebagai atau menampilkan diri sebagai seorang pemimpin yang sederhana. Nah, itu saya kira itu pesan dan misinya gitu. Baik, terima kasih nih Pak Andreas. Selamat malam. Iya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Kita harus break dulu, masih ada satu segmen lagi, satu segmen terakhir bisa setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir, jadi langsung closing statement. Silahkan ini Pak Refli. Ya, saya selalu mengulangi ya, menjadi pejabat publik itu bukan berkah ya, tetapi itu adalah tanggung jawab, dan tidak perlu kemudian mereka yang terpilih sujud syukur nantinya, tetapi tetap berkomitmen untuk kemudian membuat yang terbaik bagi pengabdian yang bersangkutan. Dan kalau menjadi pejabat publik kemudian berpikir fasilitasnya, berpikir enaknya, dan berpikir kemudian pendapatan yang lebih besar dan kemudian bisa lebih kaya, maka lebih baik tidak usah menjadi pejabat publik. Karena pejabat publik yang seperti itu sudah pasti tidak amanah. Begitu. Iya, baik. Ya. Baik, silakan nih Pak Didi. Ya, saya kira kabar gembira bagi kita semua, ternyata tidak terjadi penolakan, sepakat batal ya mengenai pembelian Mercy tersebut, itu sudah bagus sekali. Dan saya sepakat pejabat publik tentu harus sederhana ya, dalam posisi apapun, dari presiden sampai bupati, wali kota harus sederhana, juga anggota dewan. Namun ada satu hal yang saya kurang sepakat, walaupun ini bukan dilontarkan oleh Jokowi, tapi mungkin ada rekan dari PDIP mengenai menjual pesawat kepresidenan. Saya kira ini saya rasa keliru. Justru pesawat itu supaya lebih efisien. Tapi persoalannya kalau dijual, jangan sampai terulang sejarah sebelum tahun 2004 itu. Aset-aset yang ratusan miliar sampai triliunan dijual-jual tapi tidak jelas. Janganlah itu, ke depan tidak boleh lagi. Jadi pesawat kepresidenan ada usulan untuk dijual, saya tidak sepakat. Mari kita optimalkan, gunakan sebaik-baiknya, mungkin malah lebih hemat daripada menyewa dari swasta dan sebagainya. Baik. Pesawat itu mungkin sudah diperhitungkan keamanannya dan sebagainya, ya gunakan saja dengan optimal, seefisien dan seefektif mungkin. Jadi sekali lagi nggak setuju kalau Pak Jokowi tiba-tiba setuju pesawat dijual, nanti sejarah sebelum 2004 terulang lagi. Tapi setuju katanya. Terulang lagi sejarah tersebut, bahaya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pastinya ya, karena ini itu hanya wacana dan dilontarkan oleh salah satu politik, bukan pendapat resmi dari Jokowi. Silakan ini Pak Agung. Iya, kalau untuk merubah mental birokrat, juga mental pejabat publik, maka langkah terbaik adalah memberikan suri tauladan, contoh. Di mana-mana sudah banyak contoh, itu sangat efektif daripada himbauan. Nah, dari mana contoh itu bermula? Nah, dalam sistem presidensial, saya sepakat dari presidennya. Presiden harus memberikan contoh sehingga diikuti oleh bawahan, dan himbauannya benar-benar bermakna. Nah, dalam konteks mobil mewah, saya berpendapat sebaiknya memang dimulai dari Pak Jokowi. Jangan memakai mobil mewah. Ini kan masalah security, fitur. Jadi kalau masalah security, fitur-fitur security bisa kemudian diaplikasikan kepada mobil yang dengan merek lain yang lebih daripada sederhana mobil ini. Sehingga himbauan Jokowi itu gaungnya sangat berasa bagi tanpa mengurangi unsur keamanannya. Tanpa mengurangi unsur keamanan. Baik. Ataupun juga mengurangi wibawa. Wibawa saya kira bukan dilihat dari penampilan. Oh tidak. Dari bagaimana cara dia mengakomodasi kepentingan rakyat, dan itu menjadi dirinya sebagai figur yang sederhana. Itu contoh yang akan dipuja oleh rakyat sepanjang masa. Iya, meskipun jangan terlalu sederhana, nanti kelihatannya kayak miskin banget nanti ya Pak ya. Iya, harus ada pride juga. Kadang-kadang di luar negeri kan pemimpin itu merepresentasikan bangsanya. Kadang-kadang ya, tapi ya, itu saya kira no big deal bagi saya. Baik, terima kasih nih Pak Agung, Pak Didi, Pak Refli. Tentunya kita menyambut baik ini ya, ternyata rencana pembelian ini ya, pembelian mobil Mercy untuk kabinet atau menteri mendatang sudah dibatalkan. Ini artinya pemerintah tidak menutup telinga begitu ya atas aspirasi publik, didengarkan dan kemudian ditindaklanjutin. Meskipun sebelumnya sempat terjadi agak alot begitu, tapi nyatanya sekarang sudah dibatalkan. Itu artinya didengarkan begitu. Sekali lagi rakyat didengarkan, aspirasi dari luar didengarkan. Baik, dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih.